Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa kembali bertemu tentunya di mata kuliah metodologi pengembangan dakwah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang cukup penting pada mata kuliah ini, yaitu bagaimana kita memahami tentang dakwah sebagai sebuah sistem. Namun sebelum kita beranjak pada materi pembahasan, mari sama-sama kita mengawali aktivitas perkuliahan kita dengan terlebih dahulu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik rekan-rekan sekalian, saya ingin di antara Anda sekalian untuk membaca satu ayat Al-Quran yang ini tentu memiliki relevansi dengan mata kuliah atau pembahasan yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini. Silakan Anda buka surah An-Nahl ayat 110. Nah, saya ingin di antara Anda ada yang bersedia untuk membaca Al-Quran. Oke, silakan. Itu ya. Silakan dulu baca ayat Al-Qurannya di ayat yang lain. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Baik, selanjutnya akan saya cek dulu kehadiran rekan-rekan sekalian. Kira-kira siapa yang tidak hadir pada kesempatan kali ini? Jahit Pak, sama Jahit Pak. Kemana Jahit? Sama Jahit kemana? Kurang tahu. Kayla, apa? Lagi Pak Anjing Pak. Anjil, Ya. mau nikah dia? Enggak ya? Oke, siap-siap ya, satu ya. Sifa Septi. Nah, sebelum saya menyampaikan materi pokok tentang sistem dakwah, saya ingin di antara Anda sekalian ada yang memberikan ulasan atau mereview materi yang sudah saya sampaikan di pekan sebelumnya. Kira-kira siapa yang ingin menyampaikan review materi yang kemarin sudah saya sampaikan? Saya Pak. Oke, silakan. Iko. Jadi pada minggu kemarin kita sudah mendapat pembelajaran tentang definisi ilmu dakwah. Mungkin yang bisa saya simpulkan dari pembelajaran minggu kemarin yaitu ilmu dakwah itu suatu yang berisi tentang cara-cara ataupun tuntunan untuk menarik perhatian orang lain supaya menganut, mengikuti ataupun menyetujui melaksanakan suatu ideologi, agama atau pendapat, pekerjaan. Akan kita saksikan ini ya. Silakan. Video yang tadi sama-sama sudah kita saksikan. Silakan ada yang Terima. Oke, silakan. Jadi berdasarkan video yang saya tonton barusan bahwa konflik itu bisa terjadi diakibatkan oleh individu yang merasa arogansi dan egoisme sehingga Oke, jadi itu yang disebut dengan sistem dakwah. Nah, selanjutnya ada komponen apa dalam sebuah sistem dakwah itu? Layaknya sebuah sistem
Maka sistem itu kan terdiri dari 3 bagian utama. Ada input, ada proses, dan ada output. Apa itu input? Dalam konteks dakwah yang disebut dengan input itu adalah di mana dai diposisikan sebagai sebuah sumber informasi. Jadi apapun yang berkaitan dengan bagaimana dan harus seperti apa dakwah dilaksanakan itu akan sangat tergantung dari bagaimana proses perencanaan, pemetaan yang dilakukan oleh seorang. Awas, dai dalam konteks ini tidak boleh dipersempit hanya sebatas dai secara personal. Karena kajian prodi manajemen dakwah dia menempatkan dai tidak sama seperti kajian prodi KPI. Wah, kalau KPI kan melihat dai sebagai seorang dalih yang yang menyampaikan dakwah atau pesan ajaran Islam secara massal. Tetapi dalam konteks manajemen dakwah dan di sini dia bisa individual, bisa kelompok, bahkan bisa institusi. Oke, hanya dalam konteks sistem dakwah kita harus melihat yang disebut dengan komponen input itu adalah bagaimana seorang ini dia memetakan medan dakwahnya, dia memahami objek dakwahnya, termasuk juga dia bagaimana melakukan perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, termasuk evaluasi dari proses dakwah yang dilakukan. Yang kedua, dalam komponen sistem dakwah itu ada yang disebut dengan proses. Kalau proses adalah pelaksanaan dakwah itu sendiri. Jadi dakwah dilaksanakan itu harus seperti apa? Makanya ini yang tadi saya sebutkan dalam sistem dakwah yang disebut dengan komponen proses itu 3 hal: direncanakan, diarahkan, diukur. Atau bahasa yang lainnya terencana, terarah, dan terukur. Awas, dakwah yang kita laksanakan itu kan harus direncanakan. Sebab ada gium begini, kalau kita melaksanakan sesuatu tanpa perencanaan, maka jangan berharap kita akan mendapatkan penghormatan. Tapi kalau kita melaksanakan sesuatu penuh dengan perencanaan, maka penghormatan akan didapat. Sama pada saat misalkan seorang dai ini dia naik mimbar misalkan, tanpa ada perencanaan, jangan berharap pada saat itu mendapat penghormatan, kan gitu. Makanya yang disebut dengan komponen proses itu dia meliputi berbagai hal. Pada saat seorang dai sudah bisa memetakan objek dakwahnya seperti apa, maka ini juga berkaitan dengan penentuan medianya, penentuan metode dakwahnya, termasuk materi dakwahnya. Ya, tentu pada saat kita datang misalkan ke satu daerah, kira-kira materi apa yang tepat. Nah, untuk menentukan materi apa yang tepat, media apa yang tepat, metode apa yang tepat, itu harus didasarkan pada riset dakwah dulu. Jadi diukur dulu, kira-kira kondisi objektif madunya seperti apa, kelompok masyarakatnya seperti apa, latar belakang sosialnya kayak gimana, latar belakang pemahaman agamanya kayak gimana, latar belakang ekonominya kayak gimana. Nah, ini akan menentukan proses pelaksanaan dakwahnya akan seperti apa. Baik, bagaimana rekan-rekan sekalian bisa dipahami materi yang saya sampaikan? Insya Allah. Oke, saya ingin Anda mendiskusikan. Nah, kira-kira ada yang belum paham atau ingin melempar pertanyaan tidak tentang materi yang akan disampaikan? Oke, silakan Yuda. Ya, saya ingin bertanya bagaimana caranya dakwah itu agar bisa terencana dengan baik. Agar dakwah bisa Terencana dengan baik. Oke, bagaimana agar dakwah itu bisa terencana dengan baik? Ini pertanyaan bagus ya, sangat bagus maksudnya. Ini pertanyaan praktis dan tentu tadi sebelumnya sudah saya jelaskan secara implisit tentang seperti apa proses perencanaan dakwah itu sendiri. Nah, cuman sebelum saya menjawab, saya ingin siapa kira-kira di antara Anda yang mau menjawab atau mengomentari apa yang disampaikan oleh Yuda? Ada? Ya Pak. Oke, silakan. Riko, gimana? Riko begini. Iya. Silakan ya. Ya, jadi bagaimana dakwah bisa direncanakan dengan baik? Kalau misalnya kita merujuk ke surah An-Nahl, yang pertama kita dakwah itu dengan cara bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Tapi Baik, menarik ya diskusi yang tadi sudah kita laksanakan. Tadi ada pertanyaan tentang dimulai dari pertanyaan bagaimana memastikan agar dakwah itu terencana, bagaimana agar kemudian dakwah kita itu juga bisa terarah dan bagaimana dakwah itu bisa betul. Prinsipnya begini, yang namanya sistem dakwah itu ya jelas. Ini mengatur bagaimana tata laksana atau tata kelola dakwah. Oke, karena tadi dakwah sebagai sebuah sistem itu dia tidak bisa serta-merta dilakukan hanya sekedar menyampaikan
materi-materi dakwah yang lain yang Anda dapatkan kemudian tiba-tiba disampaikan begitu saja. Tapi harus direncanakan. Yang dimaksud dengan direncanakan itu ya kita mendesain bagaimana dakwah ini betul-betul bisa dipastikan sistematis. Sehingga antara apa yang disampaikan oleh dai dengan apa yang disampaikan oleh madu itu nyambung, sinkron. Disitulah yang disebut dengan partisipasi dan kolaborasi dakwah. Jadi kata kunci dari sistem dakwah itu adalah selain tadi berbicara bagaimana memetakan input, proses, output, dan feedback, tapi juga berbicara mengenai bagaimana kita bisa memberdayakan dan juga bisa merencanakan sehingga dakwah yang dilaksanakan itu menjadi sesuatu yang sifatnya kolaboratif dan transformatif. Oke. Apa sistem apa yang perlu dipahami dalam sebuah konflik? Apa komponen input dalam dakwah? Apa komponen proses dalam dakwah? Mana? Benar atau salah? Apa komponen output dalam dakwah? Oke, baik rekan-rekan sekalian, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita sudah selesai melaksanakan perkuliahan. Sekali lagi itulah sistem dakwah ya. Dan insya Allah kita bertemu lagi di pekan selanjutnya pada materi yang spesifik lagi tentang metodologi pengembangan dakwah. Kita akan mulai membahas mengenai apa itu perencanaan dakwah. Nah, sebagai tindak lanjut saya minta nanti Anda membuat diagram sistem dakwah seperti yang sudah tadi saya contohkan dan buat dalam kertas foto-foto dan depan kita akan mempresentasikan apa yang dihasilkan dari diagram sebagai bentuk presentasi atau pengembangan dari materi yang akan kita bahas. Ini juga sebagai modal bagi kita untuk memahami materi selanjutnya yang akan kita bahas di pekan depan tentang perencanaan. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Sama-sama kita akhiri pertemuan kita dan sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Mari kita tutup dengan membaca doa Baratul Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sebagai penutup, sebaik-baik dakwah adalah perencanaan dan sebaik-baik aktivitas dakwah adalah pengembangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.